Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran kitab Ibrani, pelajaran ketiga, anak yang dijanjikan. Kamis 13 Januari, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ibrani 1 ayat 5 melaporkan kata-kata Bapa berikut kepada Yesus. Anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Apa artinya Yesus diperanakan dan kapan ini terjadi? Bukankah ini menunjukkan bahwa Yesus bagaimanapun juga diciptakan oleh Allah pada suatu waktu di masa lalu, seperti yang dipercaya banyak orang? Bacalah Ibrani 1 ayat 5, 2 Samuel 7 ayat 12-14, Mazmur 2 ayat 7, dan Lukas 1 ayat 31 dan 32. Janji apakah yang diberikan kepada Daud yang diterapkan oleh Paulus dalam kitab Ibrani kepada Yesus? Yesus diperanakan dalam arti bahwa ia diangkat oleh Allah sebagai penguasa yang dijanjikan, anak Daud. Konsep adopsi ilahi penguasa adalah umum di dunia Yunani, Romawi, dan di Timur. Itu memberi penguasa legitimasi dan kekuasaan di negeri. Allah berjanji kepada Daud bagaimanapun bahwa anak ini akan menjadi penguasa sah yang benar atas bangsa-bangsa. Dia akan mengangkat anak Daud sebagai anaknya sendiri. Melalui proses ini, raja keturunan Daud akan menjadi anak didik Allah dan pewarisnya. Allah akan mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan kepadanya bangsa-bangsa sebagai warisannya. Seperti yang dapat kita baca dalam Roma 1 ayat 3 dan 4 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 32 dan 33. Yesus dinyatakan di depan umum sebagai anak Allah. Pembaptisan dan transfigurasi Yesus adalah saat-saat ketika Allah mengidentifikasi dan mengumumkan Yesus sebagai anaknya. Namun, menurut perjanjian baru, Yesus menjadi anak Allah yang berkuasa ketika dia dibangkitkan dan duduk di sebelah kanan Allah. Pada saat itulah Allah memenuhi janjinya kepada Daud bahwa anaknya akan diadopsi sebagai anak Allah sendiri dan tahtanya atas bangsa-bangsa akan berdiri selamanya. Jadi, Kaisar atau lambang Roma bukanlah anak Allah yang sah, penguasa bangsa-bangsa. Sebaliknya, Yesus Kristuslah. Kata memperanakkan Yesus mengacu pada awal pemerintahan Yesus atas bangsa-bangsa dan bukan pada awal keberadaannya, karena Yesus selalu ada. Tidak pernah ada saat Yesus tidak ada, karena Dia adalah Allah. Faktanya, Ibrani 7 ayat 3 mengatakan bahwa Yesus harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan karena Dia kekal. Jadi, gagasan tentang Yesus sebagai anak tunggal Allah tidak berurusan dengan sifat Kristus sebagai keilahian, tetapi dengan perannya dalam rencana keselamatan, sebagaimana Kristus memenuhi semua janji perjanjian. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, hampir semua umat Kristen berkata bahwa Yesus adalah anak tunggal yang diperanakan Allah. Tapi sebenarnya tidak semua percaya Dia diperanakan dalam arti sesungguhnya dari kata tersebut. Mereka mungkin percaya bahwa Dia diperanakan oleh Maria dari Roh Kudus, tapi tidak diperanakan oleh Allah Bapa pada satu waktu tertentu di masa kekekalan. Istilah anak sulung memang memiliki arti anak sulung dalam ayat-ayat seperti Kejadian 25 ayat 13, Kejadian 27 ayat 19, Kejadian 35 ayat 23. Namun dalam perjanjian lama, anak sulung juga adalah Israel, berbeda dengan anak sulung di Mesir. Dalam Mazmur 89 ayat 27, Daud disebut anak sulung, tetapi kita tahu bersama bahwa dia bukan anak sulung. Dia adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Dalam perjanjian baru, Yesus adalah anak sulung. Anak sulung di antara banyak saudara, anak sulung dari semua ciptaan, dan anak sulung dari antara orang mati. Kita boleh lihat itu di dalam Lukas 2 ayat 7, Roma 8 ayat 29, Kolose 1 ayat 1-18, dan lain sebagainya. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa gelar anak sulung mengacu pada keunggulan Kristus di dalam jemaatnya atas penciptaan, alam semesta, dan kebangkitan. Menghubungkan Ibrani 1 ayat 5 dengan ayat 6 menunjukkan bahwa Kristus adalah Raja keturunan Daud yang Tuhan perkenalkan ke dunia dengan seruan semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Namun akhir dari pasal 1 mengambil bukti dari kitab suci dan membuat 4 pernyataan. Yang pertama, hanya satu pribadi yang disebut anak oleh Allah, dan itu adalah Kristus. Yang kedua, malaikat-malaikat menyembah anak ini. Yang ketiga,
Anak adalah raja yang tidak berubah, adil dan diurapi, yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang keempat, anak yang duduk di sebelah kanan Allah, sedangkan malaikat sebaliknya adalah roh yang melayani untuk mereka yang akan diselamatkan. Arti bahwa Yesus diperanakan adalah bahwa ia diangkat oleh Allah sebagai penguasa yang dijanjikan, anak Daud. Konsep adopsi ilahi penguasa adalah umum kalau kita lihat di dalam sejarah di dunia Yunani, Romawi, dan di Timur. Itu memberikan penguasa legitimasi, kekuatan, dan kekuasaan di negeri tersebut. Pandangan tentang Yesus sebagai anak tunggal Allah itu tidak berurusan dengan sifat Kristus sebagai keilahian, tetapi dengan perannya dalam rencana keselamatan, sebagaimana Kristus memenuhi semua janji perjanjian. Jadi konsep tentang Yesus diperanakan bukan menunjukkan bahwa Yesus diciptakan oleh Allah pada suatu waktu di masa yang lalu. Karena jangan lupa, ia adalah Allah yang menjadi manusia ketika ia datang untuk menebus manusia dari dosa. Tetapi istilah memperanakan mengacu pada awal pemerintahan Yesus atas bangsa-bangsa dan bukan pada awal keberadaannya, karena Yesus selalu ada. Tidak pernah ada saat Yesus tidak ada, karena Dia adalah Allah. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih karena Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah, anak sulung yang rela datang ke dunia ini berkorban untuk keselamatan manusia. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.